Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah pengantar ilmu hukum, PIH. Topik ke-67 dari 80 topik. Politik hukum, bagian kedua. Proses penggalian aspirasi masyarakat seringkali bersifat dinamis, artinya dipengaruhi oleh jenis atau corak masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yakni disusun oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial seperti identitas keagamaan, identitas etnis, identitas profesi, dan berbagai kelompok sosial yang unik dan berbeda dari kelompok lain. Hal penting yang muncul sebagai konsekuensi keragaman ini adalah persoalan stabilitas, harmoni sosial maupun persaingan identitas dalam arena-arena sosial. Dalam konteks ini perlu dikaji politik hukum dari sisi apakah aspirasi yang tergali dari masyarakat tersebut sudah terakomodasi dalam perumusan hukum oleh penyelenggara negara atau sebaliknya. Karena suatu aturan perundang-undangan dapat dikatakan baik dan diakui eksistensinya oleh masyarakat apabila mempunyai keabsahan secara sosiologis, filosofis, dan yuridis. Keabsahan sosiologis, sosiologis C. Geltung, diartikan sebagai penerimaan hukum oleh masyarakat, artinya bukan hanya ditentukan oleh paksaan negara. Keabsahan filosofis, filosofis C. Geltung, adalah apabila kaidah hukum tersebut mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi reside. Sedangkan keabsahan secara yuridis, juridis C. Geltung, dijelaskan sebagai kesesuaian bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial, atau sociale werkelijkheid. Akan tetapi, sering juga dijauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu ruling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu. Dalam membahas politik hukum, maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan, hierarki, hukum itu sendiri, atau berdasarkan logeman, yaitu sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud. Selanjutnya, politik hukum nasional di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Selain itu, tujuan dari politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan, yaitu, 1. Sebagai suatu alat, atau tool, atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan 2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas. Daniel S. Leff berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum pemerintah baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan.
Berdasarkan definisi politik hukum nasional yang telah dikemukakan, apabila ditekankan memiliki 5 agenda, yaitu 1. Masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak. 2. Penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut. 3. Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku. 4. Proses pembentukan hukum. 5. Tujuan politik hukum nasional. Terkait dengan hukum nasional, Arif Sidarta mengusulkan tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan rasionalitas nilai. 5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. 6. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia merupakan pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada 2 alasan yaitu, 1. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. 2. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu. Dalam perjalanan sejarah, Indonesia pernah mengalami pergantian undang-undang dasar, di antaranya, 1. UUD 1945 berlaku dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 hingga tanggal 27 Desember tahun 1949, kecuali negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta sampai tanggal 17 Agustus tahun 1952. Konstitusi RIS yang berlaku dari tanggal 27 Desember tahun 1949 hingga tanggal 17 Agustus tahun 1953. UUD sementara 1950 yang berlaku dari tanggal 17 Desember tahun 1950 hingga tanggal 5 Juli tahun 1959. 4. UUD 1945 yang berlaku dari tanggal 5 Juli tahun 1959 hingga sekarang, serta telah diamandemen 4 kali yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Di dalam UUD 1945 dan Konstitusi RIS tidak terdapat apa yang disebut politik hukum nasional, tetapi di dalam UUD sementara 1950 pasal 102 disebutkan bahwa hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara pidana dan hukum acara perdata, susunan dan kekuasaan pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundangannya menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Dari pasal 102 UUD sementara 1950 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia menghendaki dikodifikasikannya lapangan-lapangan hukum tersebut. Setelah UUD 1945 berlaku lagi untuk kedua kalinya, politik hukum diwujudkan pertama kali dalam TEP MPR nomor 4, MPR, 1973. Berikut ini adalah contoh politik hukum yang terdapat dalam TEP MPR nomor 2, MPR, 1983 bab 4, bahwa dalam pembangunan dan pembinaan hukum akan dilanjutkan usaha-usaha untuk 1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum dengan antara lain mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. 2. Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya contoh lain politik hukum nasional diatur dalam ketetapan MPR nomor 4, MPR, 1999 dalam bab 4 mengenai arah kebijakan hukum, dinyatakan sebagai berikut. 1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. 3.
Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. 4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. 5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Polri, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif. 6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. 7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. 9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. 10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Selanjutnya, dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut. 1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni, berbasis moral, agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial. 4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori. b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan. c. Mewujudkan demokrasi, atau kedaulatan rakyat, dan nomokrasi, atau kedaulatan hukum. d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan. 5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum perismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Politik hukum memiliki ruang lingkup yang mencakup 1. Proses penggalian nilai-nilai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. 2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. 3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. 4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang, yang sedang, dan yang telah ditetapkan. 6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. 7. Arah penegakan hukum yang berbasis pada rasa keadilan masyarakat. Selain itu, dalam perumusan politik hukum oleh DPR yang tertuang dalam undang-undang, dilakukan melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut. 1. Tingkat pertama. A. Sidang pleno. B. Penjelasan pendapat fraksi. C. Rapat fraksi dengan tahapan 1. Membahas rancangan undang-undang. 2. Membahas penjelasan pemerintah. 3. Menetapkan juru bicara fraksi. 2. Tingkat 2. A. Pemandangan umum. B. Daftar inventarisasi masalah. 3. Tingkat 3. A. Sidang komisi. B. Sidang gabungan komisi. C. Sidang panitia kerja dan panitia khusus. 4. Tingkat 4. A. Pendapat akhir fraksi. B. Pendapat pemerintah. Itulah materi topik ke-67 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.